Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita hingga pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas harian kita, biarlah kita sejenak menyempatkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Rabu tanggal 11 Juni 2023 ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Rabu 11 Juni 2023 ini diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Saudara jemaat Tuhan, selama pelayanannya, Yesus sering mengajarkan pentingnya kerendahan hati. Itu kita dapat baca dalam Lukas 14 ayat 8-11. Dia ingin sekali mencari orang-orang yang rendah hati dan mau melayani Allah. Pada waktu itu beberapa dari mereka mungkin masih dikenal sebagai orang berdosa. Orang Farisi dan para ahli Taurat merendahkan orang berdosa. Mereka mengamati bahwa orang-orang seperti itu tertarik pada kepribadian Yesus dan ajarannya. Mereka memprotes karena dia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lukas 15 ayat 2. Orang Farisi dan para ahli Taurat juga merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memahami Taurat. Mereka memperlakukan orang-orang seperti debu di kaki mereka. Para pemimpin agama menyalahgunakan istilah Amharets yang berarti rakyat negeri untuk menyebut orang-orang ini. Yesus sangat berbeda dengan mereka. Dia mempermalukan semua orang dengan respek, baik hati, dan berbelas kasihan. Hasilnya, banyak dari orang yang dianggap rendah, termasuk mereka yang dikenal sebagai orang berdosa, mau mendengarkan Yesus. Sewaktu mendengar komentar negatif orang Farisi dan para ahli Taurat tentang sikapnya, apa tanggapan Yesus? Dia memberikan perumpamaan yang menyentuh hati, yang mirip dengan perumpamaan yang dia ceritakan di Kapernaum. Dapat kita baca dalam Matius 18 ayat 12-14. Dalam perumpamaan ini orang Farisi seolah berada dalam kawanan domba Allah, sedangkan orang-orang yang dianggap rendah digambarkan sebagai domba yang menjauh dan tersesat. Begini perumpamaannya. Kalau di antara kalian ada yang punya 100 domba dan salah satunya hilang, bukankah dia akan meninggalkan yang 99 di padang dan mencari yang hilang sampai ia menemukannya? Dan setelah menemukannya, dia akan menggendong domba itu di bahunya dan bersukacita. Begitu sampai di rumah, dia memanggil teman-teman dan tetangganya lalu berkata, "Ayo bersukacita karena dombaku yang hilang sudah ditemukan." Lukas 15 ayat 4-6. Yesus lalu menjelaskan maksud perumpamannya. Satu orang berdosa yang bertobat akan mendatangkan lebih banyak sukacita di surga daripada 99 orang benar tidak perlu bertobat. Lukas 15 ayat 7. Saudara jemaat Tuhan, orang Farisi pasti kaget karena Yesus membicarakan pertobatan. Karena mereka menganggap diri mereka itu sudah benar dan tidak perlu bertobat. Beberapa dari mereka pernah mengkritik Yesus karena dia makan bersama pemungut pajak dan orang berdosa. Tetapi Yesus menjawab, "Saya datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Dapat kita lihat dalam Markus 2 ayat 15-17. Tuhan dan para malaikat di surga tidak senang melihat orang-orang Farisi yang sombong itu. Sebaliknya, mereka sangat bersukacita saat ada orang yang bertobat. Untuk menandaskan hal itu, Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Kalau ada seorang wanita yang punya 10 uang logam drachma dan ada satu yang hilang, bukankah dia akan menyalakan lampu minyak, menyapu rumahnya dan mencari dengan teliti sampai menemukannya? Setelah menemukannya, dia memanggil teman-teman dan tetangganya lalu berkata, "Ayo bersukacita karena uangku yang hilang sudah ditemukan." Lukas 15 ayat 8 dan ayat 9. Saudara jemaat Tuhan,
Yesus mengulangi lagi pelajarannya. Sama seperti itu malaikat-malaikat Allah bersuka cita kalau ada satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10. Bayangkan, para malaikat senang sekali jika seorang bertobat. Apalagi jika orang itu adalah orang yang akan memerintah dalam kerajaan surga. Karena dia akan punya kedudukan yang lebih tinggi dari malaikat. 1 Korintus 6 ayat 2 dan ayat 3. Para malaikat sama sekali tidak merasa iri. Jadi bagaimana sih harusnya perasaan kita ketika ada orang yang bertobat? Izinkanlah Yesus yang memimpin hidupmu. Dan jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Amsal 29 ayat 2. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik. Engkau bersukacita apabila orang-orang jahat, orang-orang berdosa meninggalkan jalannya yang salah. Dan apabila orang-orang yang bersalah pada akhirnya tahu benar apa yang menjadi kebenaran sejati. Dan ketika orang-orang benar ini memerintah, akan memperlakukan sesamanya sebagai orang yang layak dan patut dia layani, sebagaimana Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Biarlah Tuhan surga semakin bersuka cita karena semakin banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai kebenaran sejati. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Kiranya Tuhan bersama kita di hari yang indah ini, dan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Horas.